bumi. Damai sejahtera di bumi dan manusia yang beriman. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini yang terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikopnya, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam Engkau Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini kami telah hadir di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus ini. Kami mau menyembah dan memuji Engkau, dan bahkan pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau urapi kami masing-masing, sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa tujuan di dalam firman-Mu pada saat ini. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kami percaya bahwa itu berasal dari Engkau, sehingga semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, mereka pulang dengan membawa berkat dan merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hati kami, pikiran kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Ini yang kami Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau memang benar ada sukacita, lambaikanlah tangan kiri kanan sebagai ganti salam kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita bisa melewati bulan Mei ini, bulan Juni ini dengan sukacita sampai terakhir minggu 28 pada saat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Pasti. Buktinya hari ini kita bisa hadir dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Di kiri kanan kita masih ada rasa ketakutan, ya. Karena walaupun sudah mulai normal, kalau di pemerintahan dikatakan bahwa sekarang adalah menjalani new normal, tetapi kita melihat di berita-berita semakin hari semakin berkembang, semakin banyak yang terdampak COVID-19. Tetapi puji Tuhan, seluruh jemaat Tuhan sampai saat ini masih dalam keadaan sehat-sehat. Kita tidak mungkin bahwa itu semua hanya karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita semuanya cukup, tetapi Tuhan melihat kita, Tuhan mengasihi kita karena kita adalah bagian
dalam hidup anak-anak. Itu satu yang perlu kita syukuri. Esok dan selamanya kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Amin. Pada hari ini kita tiba pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Dan yang dibahas adalah yang telah kita baca secara bersama-sama, yang telah kita ikuti ketika saya membaca yang dalam firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 tentang keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lembaga yang pertama yang ada di dunia ini adalah keluarga. Melalui pernikahan di dalam keluarga, dan di situ Allah memakai untuk memberkati. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 apa yang dikatakan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tetapi mari kita menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Itu firman Tuhan. Karena keluarga direncanakan oleh Tuhan dengan tujuan yang begitu indah, hanya satu adalah untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu tujuan Allah itu di dalam kehidupan ciptaannya itu adalah suatu hal yang menggambarkan kasih, kesetiaan sebagai bentuk kemuliaan Allah di dalam kehidupan ciptaannya itu sendiri. Bapak Ibu, kalau hari ini kita menyampaikan sesuatu hal, isi hati kita, pergumulan kita, lebih-lebih dalam keluarga, karena ini fokus di dalam keluarga dan tidak tertutup kemungkinan kepada saudara-saudara yang merencanakan, yang memprogramkan untuk membangun sebuah rumah tangga. Maka tema pada hari ini adalah membangun keluarga yang bahagia. Membangun keluarga yang bahagia. Ketika kita berbicara tentang membangun keluarga yang bahagia, tentu kita membicarakan tentang harapan. Tentu kita membicarakan bagaimana keinginan, impian, cita-cita ke depan dalam sebuah rumah tangga itu sendiri. Setiap kita manusia, termasuk muda-mudi, termasuk saudara-saudara yang merencanakan, yang akan membangun sebuah rumah tangga, maka tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membangun keluarga yang bahagia. Mengapa? Buktinya banyak keluarga Kristen, banyak keluarga di sana sini kita melihat bahwa yang terjadi adalah kehancuran. Yang terjadi adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Dan bahkan banyak keluarga Kristen yang broken home, hanya karena salah menempatkan posisi atau mengedepankan kebahagiaan di dalam keluarga. Yang diutamakan mengedepankan harta, mengedepankan kedudukan, mengedepankan tujuan adalah keturunan. Padahal itu bukan hal yang utama yang Allah inginkan dalam membangun sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita yang sudah berkeluarga masih kita mengingat-ingat ketika kita mengalami
satu sama lain. Ada yang menghormati, ada saling mengerti. Hari ini Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan kepada di surat Kolose ini bagaimana hubungan anggota keluarga yang takut akan Tuhan. Paulus berbicara mengenai gambaran kehidupan orang Kristen, di mana bagaimana kehidupan yang sebenarnya, perannya yang sebenarnya di dalam kehidupan keluarga. Baik itu istri, suami, anak, dan seluruh isi keluarga. Bapak Ibu, tentu kalau kita melihat yang pertama disampaikan bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu harapan Rasul Paulus bagaimana seorang istri di dalam keluarga menghargai dan tunduk kepada suami. Bapak Ibu, jangan terlalu, mungkin khusus bapak-bapak ini, jangan terlalu bangga dan bahkan melihat bahwa istri itu harus tunduk dalam segala hal. Tidak. Konteks firman Tuhan ini tidak semena-mena yang kita inginkan. Baik itu pemuda yang akan merencanakan untuk berkeluarga, nanti jangan berpikir bahwa nanti ketika ada istri, maka saya menjadikan dia sebagai budak, sebagai pembantu. Kita mendengar tadi bahwa di dalam Kejadian Allah berfirman bahwa mari kita menciptakan manusia sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Bapak Ibu, bukan dalam arti hal dalam tugas ini adalah salah satu pendukung yang mendorong suami dalam segala hal. Itu tujuan firman Tuhan ini. Bukan dalam arti bahwa istri karena tunduk dalam segala hal, maka apapun, walaupun itu baik, walaupun saya berbohong, walaupun saya menipu, jangan berkata apa-apa. Kamu harus tunduk dengan saya, karena firman Tuhan demikian. Tetapi firman Tuhan hari ini Rasul Paulus sampaikan bahwa orang percaya seumpama keluarga, ya, karena dikatakan bahwa suami adalah kepala istri dan suami adalah harus tunduk kepada Allah sebagai kepala gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan mensalahgunakan kalimat ini, ya. Tetapi tujuannya adalah untuk memberikan suatu hal yang takut akan Tuhan, dalam kekudusan, dalam kebaikan, dalam kesetiaan, dalam satu pengharapan di dalam keluarga itu sendiri, dengan tujuan saling mengasihi satu sama lain. Sehingga tidak ada lagi yang dikatakan ada memanfaatkan. Karena dia istri dan semuanya dilakukan tidak. Ya. Kemarin kami sering-sering pas persetubuhan doa dan dikatakan di sana yang menyampaikan firman Tuhan bahwa istri sebenarnya sama kedudukan dengan suami. Maka dalam pekerjaan rumah sekalipun kita sama-sama mengerjakan, karena istri adalah sebagai penolong bagi suami. Suami juga harus mengerti. Kita melihat dalam poin yang kedua. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan ini bagaimana Yesus Kristus melihat kita, mengasihi kita, maka kita juga mengasihi istri
sebagaimana Allah kasih kita. Maka dia pakai di sini adalah kasih agape. Tidak ada balasan. Kita memberi dengan setulus hati. Kita memperhatikan dia bukan karena ada tujuan lain, tetapi kita mengasihi dia dengan kasih yang sempurna, tanpa syarat. Itu kasih Yesus Kristus yang diberikan kepada jemaatnya sampai saat ini. Ya, maka kita ada di tempat ini karena kasih Tuhan tanpa syarat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam firman Tuhan ini bagaimana yang sebaiknya kita lakukan dan yang bagaimana sebaiknya kita menjadi contoh bagi sesama kita. Karena kita sebagai orang Kristen ini diharuskan memiliki kasih. Dan diutamakan adalah dari keluarga itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ini, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa istri itu adalah lemah. Bukan untuk dimanja-manjakan, bukan. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak bisa dicapai, dikerjakan oleh istri, maka ada suami yang menyempurnakan. Ketika istri tidak baik, maka suami yang meluruskan jalan. Ketika juga suami salah jalan, maka istri mengingatkan suami, udah salah jalannya, luruskan jalan. Maka di situ ada saling memperhatikan, di situ ada saling mengingatkan. Karena tadi dikatakan bahwa istri adalah sebagai penolong, maka tugas adalah harus menghargai, harus mengingatkan, dan harus mengerjakan sesuatu hal yang sesudahnya dalam rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi yang diinginkan Rasul Paulus di dalam keluarga itu? Yang ketiga adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa indah di dalam Tuhan ketika anak-anak tunduk kepada orang tua. Tetapi menaati orang tua adalah merupakan tanggung jawab seorang anak. Artinya sebagaimana di dalam hukum kelima yang dikatakan bahwa hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Tetapi Bapak Ibu, di zaman sekarang ini yang terjadi sudah mulai berkurang rasa hormat kepada orang tua. Saya tidak tahu kalau di kampung ya, masih berlaku untuk menghormati orang tua. Tetapi di kota-kota besar ini karena banyak pengaruh-pengaruh dari luar sana, maka sedikit demi sedikit berkurang untuk menghormati orang tua dalam keluarga. Ketika orang tua memanggil, menyuruh, dan bahkan pura-pura tidak dengar, walaupun sudah dengar tetapi pura-pura tidak dengar, padahal kerjaannya cuma main HP, main game. Tetapi ketika orang tua berbicara, maka tidak peduli dengan hal itu, apalagi kalau sudah pemuda. Itu masa-masa transisi, maka
kita masih tetap menghormati orang tua sebagai yang melahirkan. Karena itu ganti Allah yang ada di dunia ini. Yang keempat, apa yang diinginkan Rasul Paulus dilakukan dalam prinsip-prinsip keluarga Kristen, yaitu, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dalam keluarga yang fokus orang tua itu adalah memperhatikan anaknya. Kalau dulu orang tua membentak anaknya harus main tangan, dan sekarang tidak, karena ada hak. Jadi tentu juga jangan katakan bahwa karena kita orang tua boleh semena-mena kita melakukan apapun kepada anak. Firman Tuhan menegur kita, janganlah sakiti hati anak supaya mereka jangan tawar hati. Jadi di dalam keluarga itu, baik di dalam posisi istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anak, harus ada saling menghormati satu sama lain. Harus ada saling memahami, harus ada saling mengerti. Maka ketika tidak ada saling itu, maka yang terjadi dalam keluarga adalah berantakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu tujuan Allah di dalam keluarga adalah supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Mungkin kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, ada satu pergumulan hidup bagi kita. Gak apa-apa kalau orang tua sudah gede-gede anak-anaknya, maka masih bisa, ya, anak-anak bisa mengerti, memahami. Tetapi dalam perkembangan zaman sekarang ini, maka perlu kita menggumuli betul-betul bagaimana mengarahkan anak ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena banyak pengaruh-pengaruh sehingga tidak dihargai orang tua. Jangankan untuk ke depan. Sekarang ini ada anak membunuh orang tuanya. Hari ini terjadi di Pulau Nias. Sekarang ini walaupun baru berkeluarga, maka pisah dengan orang tuanya. Ibu bapak tadi lupa bego, lupa beali itu. Ini adalah salah satu tanggung jawab kita, bukan hanya untuk hubungan suami istri, tetapi tugas bersama suami dan istri adalah bagaimana membangun keluarga yang bahagia itu sampai anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut. Perlu kita menggumuli bersama. Anak-anak sekarang ini udah kecil, udah mulai melawan orang tua, baru 2 tahun. Belum lagi umur-umur remaja. Ya. Karena pengaruh di luar sana, karena pengaruh dari HP, ngomong sekalipun, teriak sekalipun tidak terdengar. Bisa-bisa orang tua emosi. Jadi dalam hal ini, mari kita bekerja sama bersama, baik orang tua dan bahkan anak juga harus mengerti keadaan orang tua dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, benar ujian kami
bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada saat ini Engkau mengingatkan kami masing-masing keluarga dan bahkan saudara-saudara pun yang akan merencanakan membentuk keluarga. Bagaimana prinsip kehidupan keluarga Kristen yang takut akan Engkau. Bapa, ajar kami ya Bapa, sehingga kami mengedepankan Engkau di dalam kehidupan kami, dan bahkan Engkau sebagai nakoda di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kami Tuhan selalu ada di dalam naungan kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk membangun keluarga yang bahagia, yang takut akan Engkau. Kami percaya ketika kami mengedepankan Engkau di dalam keluarga kami, maka semua yang kami takutkan itu kami bisa melewati karena Tuhan bersama dengan kami. Berkati istri-istri, berkati suami-suami, berkati anak-anak, sehingga kami mampu memahami, mengerti keadaan di dalam keluarga kami masing-masing. Ada saling menghargai, ada saling menghormati, ada saling memahami satu sama lain, sehingga kami benar-benar bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini hamba-Mu menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Engkau tahu pergumulan hidup dalam keluarga. Engkau tahu Tuhan, Engkau yang bisa menjawab bagi mereka, dan Engkau bisa membukakan pintu bagi mereka, sehingga mereka merasakan sukacita karena Tuhan bersama dengan mereka dalam menyelesaikan apapun. Bapa, begitu juga dalam pribadi, lepas pribadi saudara-saudara kami. Engkau berkati ya Tuhan, terlebih-lebih saudara-saudara kami yang merencanakan membentuk keluarga baru di tahun-tahun ke depan ini. Oh Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka, dan bahkan persiapan-persiapan sekalipun Tuhan bersama-sama membukakan pintu bagi mereka. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Kalau pada saat ini mereka kurang sehat, kami mohon Engkau angkat tangan-Mu yang penuh kuasa di atas mereka ya Bapa, sehingga mereka merasakan bahwa ada Tuhan yang bisa memulihkan mereka, ada Tuhan yang menolong mereka, dan bahkan ada Tuhan yang memberikan sukacita bagi kehidupan mereka. Bapa, Engkau tahu juga keadaan kondisi jemaat kami pada saat ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memulihkan kondisi mereka, baik kondisi ekonomi, Tuhan Engkau pulihkan, sehingga seluruh jemaat Tuhan selalu bersukacita menerima berkat yang berasal dari Engkau. Bapa, begitu juga kami berdoa dalam kondisi saat ini yang sangat mengkhawatirkan ini, yang sangat menakutkan ini, dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya itu cepat berlalu dan berakhir. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit yang menakutkan ini, sehingga kami selalu ada di dalam kasih Tuhan hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang diisolasi di rumah dan bahkan di rumah sakit sekalipun. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau jaga mereka, dan bahkan Engkau hiburkan mereka dalam keadaan dan kondisi saat ini. Ya Bapa, Engkau berkati juga hamba-Hamba yang Engkau panggil secara medis, baik dokter, perawat, dan relawan sekalipun, yang bersedia menolong saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19 ini. Kami mohon kepada-Mu, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, Engkau berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan panggilan-Mu bagi mereka, mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa buat keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Engkau berkati Tuhan Yesus, dan Engkau yang menjaga. Bahkan juga Tuhan, saudara kami yang terjangkit COVID-19 ini, yang telah Engkau panggil, Engkau hiburkan keluarga yang ditinggal, walaupun mereka secara manusia tidak bertemu, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka, yang menghiburkan mereka dalam kondisi dan keadaan sampai saat ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari presiden sampai ke
kepala desa, ke RT RW. Engkau berikan hikmah bagi mereka ya Tuhan, untuk melakukan tugas dan panggilan bagi mereka, terlebih-lebih dalam kebijakan mengatasi COVID-19 ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang selalu bercampur tangan dalam segala hal. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan hidup kami Tuhan, lebih khusus dalam program rencana kegiatan pembangunan gereja di tempat ini, untuk melanjutkan langkah 2. Ya Bapa, kami percaya bahwa karena Engkau yang mengawali dan bahkan Engkau nanti yang mengakhiri dan menyelesaikan ini dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Engkau berkati seluruh panitia, Engkau berkati seluruh jemaat dan bahkan seluruh majelis, sehingga kami bisa bergandengan tangan untuk melakukan tugas ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, Engkau berkati persembahan jemaat-Mu yang telah dikumpulkan pada saat ini. Engkau terima ya Bapa, jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang Engkau selalu ingat ketika mereka berseru kepadamu, baik suka maupun duka yang mereka alami. Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami yang diserahkan di dalam tangan-Mu, lebih khusus kehidupan kami sepanjang seminggu yang akan datang. Engkau yang menjaga kami, memberkati kami dalam segala aktivitas kami masing-masing, sehingga kami selalu ada di dalam naungan kasih Tuhan, karena Tuhan telah berjanji bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ini yang jauh sempurna. Engkau sempurnakanlah Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari